Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. So, today we are going to continue the materials to chapter 3. It will talking about what will you do tomorrow. Okay, so there are three main materials about this chapter. What will you do tomorrow? The first one is about simple future tense. The second one is future continuous tense. And the third is about perfect future tense. In this meeting, we are going to discuss about two tenses. The first is simple future tense and also the future continuous tense. The third tense, we are going to discuss it next meeting or in the next occasion. Okay, so we will discuss the first one is simple future tense. But before that, I will explain about the tense of future tense. The tense of a verb is determined by when the action took place. Discussing about tenses, of course, we will not miss future tense. Jadi kita tahu bahwa tenses itu banyak ya dalam bahasa Inggris. Nah, salah satunya adalah simple future tense. Atau future tense ini yang menunjukkan waktu masa depan. Maksudnya begini. This tense is one of the tenses in English and it is very often used. Jadi ini salah satu tenses yang juga sering digunakan gitu. The future tense expresses a future event or a future state of being. Jadi di sini dijelaskan bahwa the future tense expresses a future event. Jadi, kalimat atau pernyataan dalam future tense ini menjelaskan tentang kegiatan yang akan kita lakukan di masa depan gitu. Kegiatan ataupun aktivitas di masa depan. Future tense itself has several types which have different structure and function. Like I said before, tadi ada tiga forms of future tense. Yang pertama ada simple future, future continuous, and also the perfect future. Nah, ketiga ini punya struktur yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda. In this chapter, we are going to learn about simple future tense, the first, and future continuous, and also the perfect future tense. Okay, now we move to the first form of future tense. Talks about simple future tense. Apa sih simple future tense itu? Okay. The simple future is a verb tense that is used to talk about things that haven't happened yet. Jadi di sini kita garis bawahi things that haven't happened yet. Jadi adalah sesuatu atau kegiatan, aktivitas yang belum terjadi sekarang dan akan terjadi di masa depan. Nah, di sini bentuknya ada tiga. Dalam tenses ini, ada yang namanya positif, kemudian negatif, ada interrogatif atau pertanyaan. Nah, kalau positif bentuknya kayak gini, subject plus will, kalau simple future tense itu pakai will, kemudian pakai bare infinitive. Miss, apa sih bare infinitive itu? Nah, bare infinitive itu adalah suatu kata kerja atau verb yang biasa kita dengar dalam bahasa Inggris, verb tertentu yang dapat digunakan tanpa menggunakan to, to, pada kalimat tertentu. Oke. Nanti kita akan bahas dengan contoh ya, biar lebih paham. Nah, kemudian kalau positif, subject, will, bare infinitive, kata kerja tadi, yang tidak perlu menggunakan to di sini. Kemudian ada yang negatif, sama bentuknya tinggal ditambahin not, setelah will dan sebelum bare infinitive. Kemudian interrogatif atau pertanyaan. Nah, di sini will-nya dulu, modalnya dulu. Kemudian subject, baru bare infinitive, dan tanda tanya. Oke, jadi dalam simple future tense ada beberapa fungsi gitu untuk menyatakan sebuah kalimat. Yang pertama, to predict a future fact or event. Jadi untuk memprediksi sebuah event di masa depan atau fakta gitu. Fakta atau event atau kegiatan gitu. Contohnya kayak gini, it will rain tomorrow. Nah, dia predict a future event tuh. Katanya besok akan hujan. Nah, to predict a future event. Kemudian, yang kedua, simple future tense juga digunakan untuk to predict a future fact. Fakta yang memang akan terjadi di masa depan. Contohnya,
Di sini, the sun will rise at 7 a.m. Jadi di sini dijelaskan bahwa faktanya matahari akan terbit pada pukul 7 pagi gitu. Nah, yang pertama tadi to predict a future fact or event. Kemudian poin kedua, to express a spontaneous decision. Maksudnya apa? Untuk mengekspresikan atau mengungkapkan spontaneous decision, keputusan yang spontan gitu. Contohnya kayak gini, wait, I will help you. Misalnya ada suatu kondisi kalau teman kita sedang kesulitan membawa barang. Kemudian kita langsung tuh spontan untuk membantunya. Wait, I will help you, kata kita gitu. Nah, kemudian contoh kedua, you look nervous, I will give you a glass of water. Nah, di sini spontan nih, kita mau bantu dia karena dia terlihat gugup. Nah, begitu. Kemudian poin ketiga, to express willingness or unwillingness. Willingness ini adalah seperti kita keinginan gitu, atau ketidakinginan dari kita. Gitu. Contohnya kayak gini, I will do the washing up. Nah, jadi dia bakal mencuci, I will do. Jadi dia ingin gitu mencuci, willingness. Kemudian contoh kedua kita bisa lihat di kalimat the baby won't eat his soup. Nah, jadi dia katanya bayinya nggak mau makan sup gitu. Willingness tuh kayak keinginan, kerelaan atau semacam kesudian lah bahasanya gitu. Willingness or unwillingness. Jadi kan di sini dia willingness, dia akan mencuci. Kemudian di sini unwillingness-nya won't, will not. Okay, next to the next function of simple future tense. Nah, yang keempat ada to make promise. Promise apa? Janji. Nah, contohnya gini. I promise I will come to your party. Ingat tadi apa? Subject, will, kemudian bare infinitive. Jadi bare infinitive maksudnya sebelum come kita tidak perlu menggunakan to gitu. I will come to your party. I promise, aku berjanji aku akan datang ke pestamu. Nah, ini untuk menyatakan janji. Kemudian simple future tense juga bisa digunakan untuk memberi orders atau perintah, suruhan. To give orders. Contohnya, you will do exactly as I say, katanya. Kamu akan melakukan tepat seperti apa yang aku katakan gitu katanya. You will do kan memberi orders kan perintah. Kemudian the next is to make an offer or suggestion. To make an offer or suggestion maksudnya apa? Memberi penawaran atau saran, suggestion. Jadi kita menggunakan ini bentuknya interrogative form karena tadi simple kita tahu ada bentuknya positif, kemudian positif seperti ini, negatif, dan juga interrogatif. Nah, untuk to make an offer or suggestion, kita menggunakan interrogatif. Jadi modalnya duluan. Modal tuh kayak will, shall gitu. Nah ini, shall I open the window? Gitu. Contoh yang kedua, shall we go to the cinema tonight? Nah, dia memberikan tawaran. Shall I open the window? Katanya. Artinya, haruskah, bolehkah gitu. Haruskah aku buka jendelanya? Katanya gitu. And the last function of simple future tense itu bisa menggunakan to give an invitation. Nah, ini sama. Bentuknya interrogatif seperti yang an over tadi, pertanyaan, penawaran. Ini invitation artinya apa? Mengundang atau undangan. Okay, will you accompany me to the library? Katanya. Maukah kamu menemani aku ke perpustakaan atau will you come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Jadi memberikan invitation. Oke, jadi tadi simple future tense bisa kita simpulkan to predict a future, memprediksi fakta masa depan atau event. Kemudian to express a spontaneous decision, keputusan spontan. Ketiga, unwillingness, kerelaan, kemauan. Kemudian promise, janji. To give orders, perintah. An offer, tawaran atau suggestion, saran. Dan terakhir untuk memberikan undangan, invitation. Nah,
Okay, if you have any question related to simple future tense, please drop it on comment sections on Google Classroom, okay? Then we move to the next form of future tense. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai simple future tense. Nah, tadi kan ada 7 poin tuh tentang simple future tense, soalnya 7 fungsi. Pernyataan apa aja yang bisa kita gunakan dalam bentuk simple future tense. Nah, kemudian bentuk kedua dari future tense adalah future continuous tense. Apa sih future continuous tense itu? Nah, kita lihat di sini. The future continuous tense is often used in English as a way to talk about something happening at a given point in the future. Oke, maksudnya apa? Kita lihat, kita garis bawahi ini, lihat tanda panahnya, as a way to talk about something happening at a given point in the future. Jadi, kita membicarakan sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Oke, contohnya kayak gini. Agar lebih mudahnya kita lihat contoh. Tapi pertama-tama kita lihat bentuknya dulu. Nah, sama seperti simple future tense tadi, ada 3 bentuk. Yang pertama positif, negatif, dan juga interrogatif atau pertanyaan. Nah, dalam bentuk positif, subject, will, be, plus present participle. Apa sih present participle? Nah, ini adalah kata kerja yang ditambah dengan ing, akhiran ing. Kata kerja contohnya walk, ditambah ing jadi walking, gitu. Write ditambah ing jadi writing, kayak gitu. Nah, ini sama bentuknya. Kalau negatif tinggal ditambahin not sesudah will. Ini be maksudnya to be ya. To be itu seperti kalau she, he, it itu is, I itu am, they sama we itu are gitu. Nah, sama interrogatif atau pertanyaan, will-nya dulu, modalnya dulu, kemudian subject, to be, kemudian verb ing atau present participle, jangan lupa tanda tanya. Oke, tadi kalau simple future tense ada 7 bentuk, 7 jenis fungsi. Nah, kalau di sini, di future continuous tense, kita bisa membedakannya menjadi 3. Nah, yang pertama ini, the future continuous is used, digunakan pertama untuk to describe something that will definitely be happening in the future, katanya. Menjelaskan sesuatu yang pasti terjadi di masa depan. It's not a prediction, katanya. Itu bukan sebuah prediksi, atau ekspektasi, expectation. Karena itu pasti akan terjadi. Kita sering mendengarnya itu di specific point, maksudnya di waktu-waktu tertentu, specific points in time. Contohnya kayak gini. This is your captain speaking, the plane will be landing in 10 minutes. Nah, biasanya ini kalian dengar di pesawat. Jadi, ini adalah sesuatu yang akan benar-benar terjadi, bukan sebuah prediksi atau sebuah ekspektasi, tapi akan memang benar-benar terjadi gitu. Jadi katanya di sini, this is your captain speaking, the plane will be landing in 10 minutes. Jadi, dalam jangka waktu 10 menit pesawat itu akan mendarat gitu. Pasti terjadi. It's not a prediction or expectation. Gitu. Kemudian contoh kedua, biar lebih jelasnya, I just wanted to let you know that I will be arriving in Surabaya on Saturday. Nah, katanya, dia memberitahukan ke temannya kalau I will be arriving in Surabaya on Saturday, katanya. Jadi, aku akan tiba di Surabaya pada hari Sabtu. Nah, gitu. Jadi itu tuh it's not a prediction, bukan ekspektasi, tapi ini memang akan terjadi di masa depan gitu. Dan specific points in time-nya kapan? Pada hari Sabtu. Kalau ini dalam waktu 10 menit gitu akan terjadi. Gitu. I will be arriving in Surabaya on Saturday. I, subject, will, kemudian pakai be, arriving, present participle, kemudian ditambahkan kata keterangannya biar lebih jelas. Nah, kemudian yang B, poin kedua, about future continuous tense, to express an ongoing or continued action that will occur at some time in the future. Katanya untuk menyatakan sebuah kegiatan atau aksi atau aktivitas yang sedang terjadi atau berlanjut
dan akan terjadi juga di suatu waktu di masa depan. Maksudnya bagaimana? The action is expected to start in the future and continue for a period of time in the future juga. Jadi maksudnya kayak gini. Kegiatan itu atau aksi itu akan di expected akan terjadi di masa depan dan kemudian si aktivitas itu atau aksi itu akan berlanjut di masa depan juga gitu. Contohnya kayak gini deh lebih jelasnya. Dita will be studying English at the same time tomorrow. Nah, jadi dia menjelaskan kalau besok katanya dia akan belajar bahasa Inggris dalam waktu yang sama dan itu akan berlanjut terus kayak gitu. Katanya continue for a period of time in the future. Contoh kedua, I will be playing tennis at 10 a.m. tomorrow. Nah, I will be playing tennis. Dia menyatakan kalau dia besok akan bermain tenis pada pukul 10. Dan itu kemungkinan akan juga terjadi maksudnya terjadi berlanjut gitu. Continue for a period of time in the future gitu. Dan poin ketiga tentang future continuous tense adalah to predict actions that we think or presume will be happening at an uncertain or generic point in the future. Jadi maksudnya ini memprediksi sebuah aksi atau kegiatan yang akan terjadi yang kita pikir atau kita asumsikan gitu akan terjadi di masa depan. Tapi kita belum tahu tuh kapan waktunya, belum tahu, tapi kita tahu itu akan terjadi gitu. Nah, contoh biar lebih jelasnya, take your umbrella. Ini sebuah pernyataan katanya. Bawa payung kamu ya. It will be raining when you return. Nah, jadi predict actions-nya itu it will be raining. Dia mengira atau berasumsi bahwa itu akan hujan, katanya gitu. Jadi dia pakai it will be raining. Kemudian contoh kedua, don't call Lisa after 7 p.m. She will be having dinner. Nah, don't call Lisa, jadi katanya jangan telepon Lisa setelah jam 7. Setelah jam 7 malam katanya. Karena dia akan makan malam. Nah, tapi dia nggak tahu tuh setelah jam 7 itu jam berapa. Karena di sini at an uncertain. Jadi kita masih belum tahu. Generic point-nya tuh, specific point-nya tuh kapan, tapi itu pasti akan terjadi. Kayak gitu. Okay, so that's all for the explanations of two form of future tense. The first one is about simple future tense, and the second is about future continuous tense. If you have any further questions, please drop it on comment section in your Google Classroom. Okay? Let's continue to the Google Classroom, and you will work in individual about working practice assignment. Okay? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.